Halo semuanya, selamat datang di channel Dunia Film. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film Godzilla vs Kong yang dirilis pada tahun 2021 dan mendapat rating sebesar 6,5 versi IMDb. Latar belakang film ini tentunya berasal dari 5 tahun setelah Godzilla mengalahkan monster Zero atau Ghidorah. Mari kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka dengan keberadaan Kong yang ditemani oleh seorang anak kecil bernama Jia dan ibu angkatnya yang bernama Dr. Andrews. Kong saat ini memang terlihat lebih jinak, tetapi bukan berarti Kong bisa dibiarkan seenaknya hidup berdampingan dengan manusia, sehingga sebuah perusahaan bernama Apex Cybernetics mengurungnya di dalam sebuah kerangkeng pertahanan alih-alih rumah bagi Kong. Di sisi lain, Godzilla tiba-tiba muncul dan menyerang perusahaan Apex dan menghancurkan sebagian kota. Hal ini kemudian memunculkan kebingungan mengapa Godzilla menyerang manusia. Alasan sebenarnya mengapa Godzilla membuat keributan akan saya ceritakan nanti. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Awalnya mereka berpikir bahwa Godzilla menyerang manusia karena manusia melindungi Kong. Sementara hal itu bertentangan dengan seleksi alam bahwa hanya boleh ada satu alfa atau penguasa, tidak boleh ada dua alfa. Sehingga Godzilla ingin mengalahkan Kong dan menjadi penguasa. Penyerangan Godzilla ini kemudian menyita perhatian Madison, anak dari Dr. Russell yang pernah membantu Godzilla di film sebelumnya. Madison curiga bahwa penyerangan Godzilla ini dipicu oleh suatu alasan tersendiri, sebuah alasan yang membuat Godzilla marah dan menyerang manusia. Awalnya Madison membujuk ayahnya untuk mencari penyebab serangan itu, tetapi ayahnya menolak untuk membantunya karena ayahnya tidak percaya pada Godzilla. Lantas Madison pun mengambil tindakan dengan cara bekerja sama dengan temannya Josh serta seorang pegawai Apex bernama Bernie. Mereka bertiga lalu masuk ke dalam reruntuhan bangunan Apex yang dihancurkan Godzilla. Di tengah pencarian itu, mereka bertiga menemukan lantai bawah tanah yang disebut dengan nama Sublevel 33, dan di dalamnya terdapat banyak sekali bayi monster yang siap dikirim ke Hong Kong. Bayi-bayi tersebut nantinya akan digunakan sebagai kelinci percobaan untuk menyempurnakan proyek Apex yang menciptakan sebuah robot yang menyaingi Godzilla. Robot itu diberi nama Mecha Godzilla. Pimpinan Apex yakni Simon berusaha membujuk Dr. Lin agar memimpin sebuah ekspedisi ke rumah para monster alias rumah Kong. Simon mengatakan bahwa salah satu cara untuk menyaingi kekuatan Godzilla dan menyelamatkan umat manusia adalah dengan cara mengambil sampel energi yang berada di Hollow Earth atau lebih dikenal sebagai rumah para monster atau rumah Kong. Dr. Lin kemudian setuju dengan gagasan itu, lalu kemudian mengajak Dr. Andrews serta Jia untuk ikut dalam ekspedisi ini. Alasan bahwa Dr. Andrews dan Jia harus ikut dalam ekspedisi ini dikarenakan hanya mereka yang bisa mengontrol sifat buas Kong, sementara hanya Kong yang saat ini bisa menuntun mereka ke Hollow Earth. Begitu Dr. Andrews setuju, mereka langsung menuju ke portal Hollow Earth di Antartika. Di dalam perjalanan itu, mereka ditemani oleh ratusan personil tentara bersama beberapa armada perang, serta perwakilan dari Apex yang dipimpin oleh putri Simon yang bernama Maya. Di tengah perjalanan itu, mereka dicegat oleh Godzilla. Pertarungan ronde pertama antara Godzilla dan Kong pun dimulai. Pertarungan ronde pertama yang epik ini memaksa Kong untuk kalah, dan para tentara pun sengaja mematikan segala sumber daya pada armada mereka agar Godzilla tidak melanjutkan pertarungan ini. Godzilla yang sudah merasa menang akhirnya pergi meninggalkan mereka. Setelah Godzilla pergi, mereka kemudian mencari jalan lain untuk mengangkut Kong ke Hollow Earth. Oleh karena itu mereka mengambil jalur udara. Setelah sampai di Antartika, Jia membujuk Kong untuk masuk ke portal. Kong yang akhirnya mau menerima permintaan Jia itu lalu masuk ke portal. Mereka pun lalu mengikuti Kong. Setelah melewati portal tersebut, mereka telah sampai di rumah para monster. Tempat ini sangat indah namun dipenuhi oleh ratusan monster. Disinilah rumah asli Kong. Ketika Kong sementara bernostalgia dengan rumahnya, Maya mengambil kesempatan untuk mengambil sampel energi yang berasal dari kapak Kong. Sampel itu kemudian dikirim pada Simon dengan sangat cepat, sebelum Maya dan para pengawalnya dibunuh oleh Kong. Sampel energi itulah yang akan digunakan untuk membangkitkan Mecha Godzilla,
sang pesaing baru Godzilla. Dan karena alasan itu pula lah yang membuat Godzilla marah dan menyerang Apex di awal cerita ini. Godzilla yang merasakan adanya energi besar itu pun kemudian menembakkan nafas atomnya hingga menembus rumah Kong. Pertempuran ronde kedua di antara mereka pun dimulai. Pertempuran ronde kedua ini dimenangkan pula oleh Godzilla. Namun tiba-tiba saja Mechagodzilla masuk ke arena pertempuran. Keberadaan Mechagodzilla ini kemudian membuat Godzilla marah dan menyerang Mechagodzilla. Pertarungan ini ternyata tidak seimbang karena Godzilla sangat kewalahan menghadapi Mechagodzilla. Oleh karena itu, Jia sekali lagi membujuk Kong untuk membantu Godzilla, namun Kong sudah sekarat. Melihat keadaan ini, Dr. Andrews dan Dr. Ling bekerja sama untuk membantu Kong pulih dari masa kritisnya. Mereka kemudian menggunakan pesawat yang mereka tumpangi untuk menciptakan gelombang kejut pada Kong. Alhasil Kong pun pulih kembali. Setelah pulih, kini Kong ikut membantu Godzilla melawan Mechagodzilla. Kombinasi kekuatan antara mereka berdua pun akhirnya mampu mengalahkan Mechagodzilla. Kini tinggal mereka berdua yang menentukan siapa yang berhak menjadi sang penguasa. Namun Godzilla berbalik ke arah dan pergi meninggalkan Kong serta umat manusia. Di sini saya berpendapat bahwa alasan sebenarnya Godzilla menyerang manusia hanya karena manusia berusaha untuk mengimbangi Godzilla. Selain daripada itu, Godzilla dan Kong bertarung hanya karena insting bos mereka. Tidak ada alasan lain selain daripada itu. Kehidupan pun kemudian terus berlanjut, situasi kembali normal seperti sebelumnya, dan Kong sudah kembali ke rumah aslinya. Cerita pun selesai.